Shalom Sakura 5. Minggu ini 22 Maret 2020, minggu yang sangat berbeda tentunya buat kita semua, karena kita tidak bisa beribadah seperti biasanya, tapi kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan firman Tuhan juga disampaikan melalui video ini. Mama minta saya juga menyampaikan firman Tuhan, dan pagi ini saudara, ketika saya bangun, saya merekam hari Sabtu ya saudara, ketika saya bangun tadi pagi, Tuhan menaruh ayat ini di hati saya di Kejadian 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Ini tentang persembahan kain yang tidak diindahkan Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya akan membacakan juga dari versi Bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan bahwa dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Saudara, Tuhan dari sejak awal saudara ya, ketika Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa, berkuasalah. Ya, ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk memerintah dan berkuasa atas seluruh ciptaan di bumi, begitu juga ketika berhadapan dengan dosa, Tuhan juga berkata kepada Kain, tapi engkau harus mengalahkannya. Saudara, kita ketika Yesus datang ke dunia, dia sudah mati buat kita saudara. Dia sudah bangkit dan menang mengalahkan dosa, iblis dan maut untuk kita saudara. Dan kita yang menerimanya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi saudara, betapa luar biasanya sebetulnya kita saudara, sebagai anak Allah. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sebetulnya sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi anak Allah. Yang artinya kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, iblis dan maut. Jadi nggak ada lagi ceritanya aku nggak bisa mengalahkan dosa, aku nggak bisa mengalahkan iblis, aku nggak bisa lagi mengalahkan maut. No, karena Tuhan sudah berkata. Dan seperti saudara tahu saudara bahwa firman Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan sudah berkata yes, ya itulah yang harus terjadi saudara. Dan biar ini jadi dasar keyakinan setiap kita bahwa kita saudara sudah mengalahkan dosa, iblis dan maut. Di Galatia 5 ayat 22 ya saudara bisa baca, itu adalah mengenai waro. Salah satu waro itu adalah penguasaan diri saudara. Dan di ayat 25 di Galatia 5 ayat 25 saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Berkata begini, Roh Allah sudah memberikan kita hidup baru. Oleh sebab itu ia jugalah harus menguasai hidup kita. Jadi siapa yang harus menguasai hidup kita? Roh Tuhan itu sendiri ya saudara. Roh Kudus itulah yang harus menguasai kita. Jadi sebagai anak Allah saudara harus punya keyakinan teguh bahwa dosa, iblis dan maut itu tidak bisa menguasai kita lagi saudara. Begitu pula begitu banyak berita-berita termasuk virus corona. Percayalah bahwa Tuhan sudah menaklukkan virus corona ini saudara. Karena segala yang ada di bawah bumi, yang ada di bumi, yang di langit itu harus tunduk di dalam nama Yesus saudara. Dan kuasa itu diberikan bagi setiap anak-anak Allah yang percaya. Jadi kita tidak perlu takut saudara menghadapi apapun. Percayalah bahwa di hari-hari yang semakin jahat ini saudara, akan begitu banyak hal yang mungkin lebih jahat dan mengerikan yang harus terjadi. Tapi it's okay, karena inilah saatnya Tuhan akan membedakan orang-orang yang beribadah kepada Dia, orang yang sungguh beribadah, sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan orang yang tidak, orang-orang fasik. Dan dunia itu sedang menantikan kita saudara. Ketika gereja Tuhan bisa bangkit membawa perbedaan itu saudara, dunia itu akan melihat saudara dan mereka akan percaya
dan mengaku, wow, Yesus itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Di saat itulah saudara, gunung rumah Tuhan akan tinggi menjulang daripada gunung-gunung yang lain saudara. Dan bersiaplah gereja Tuhan, engkaulah itulah saudara yang dinanti-nantikan dunia. Jadi saudara, menghadapi virus corona ini saudara, kita tidak perlu takut dan khawatir. Bayangkan saudara, virus corona dengan hadirat Tuhan. Ketika kita berkumpul, ada hadirat Tuhan di sana. Bagaimana mungkin ya virus corona bisa bertahan di sana? Iblis nggak bisa bertahan saudara. Dosa tidak bisa bertahan saudara. Karena Tuhan sudah berkata engkau harus menguasainya. Dan ketika Tuhan sudah berkata engkau harus mengalahkannya, it means kita bisa mengalahkannya saudara. Karena Tuhan sudah memberikan rohnya di dalam diri kita masing-masing. Engkau sebagai anak Allah sudah diberi kuasa saudara untuk menjadi anak-anak Allah. So berkuasalah, memerintahlah. Kau bisa mengalahkan dosa, iblis dan maut itu saudara. Tidak boleh ada saudara. Ada roh ketakutan, kekhawatiran dalam diri kita. No, itu bukan menjadi bagian kita saudara. Tapi Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Dan kita sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Percayalah saudara, ketika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya, destiny Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Tidak ada yang bisa menggagalkannya. Jadi virus corona tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita saudara, harus pasti terjadi. Jadi engkau ada dalam protection Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan, nanti si A akan kena virus corona. No saudara, apalagi anak-anak Tuhan, no. Dia akan menjaga dan melindungi setiap anak-anaknya. Tapi pastikanlah saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Karena kita sudah diberi kuasa saudara. Bersyukur saudara buat privilege, buat jati diri, buat ciptaan baru yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Berkuasalah saudara, kalahkan setiap musuhmu, karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa itu. God bless you, tetap keep on fire, tetap berkobar-kobar, membangun manusia rohmu saudara, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggentarkan saudara. God bless you, see you next week.